Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifah Rosyada, NIM A7101-833 dari Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada video ini saya akan menampilkan tugas game edukasi. Nah, untuk tugasnya sendiri yang sebagai berikut. Buatlah program dengan Unity untuk mencari data terpendek menggunakan A-Start Appending. Kemudian dokumentasikan dalam bentuk video dan unggah hasilnya melalui YouTube, kemudian submit melalui link yang disediakan. Nah, langsung saja kita buka Unity-nya. Nah, untuk tampilan dari gamenya sendiri adalah seperti ini. Di sini hanya menggunakan objek, plan, dan juga cube. Nah, untuk alasnya ini itu saya menggunakan game object plan. Kemudian untuk obstacle-nya atau rintangannya ini saya menggunakan cube yang kemudian saya scale sehingga berbentuk seperti ini. Kemudian di sini juga ada dua buah cube, di mana di sini berfungsi untuk start position dan target position. Nah, nanti kita di sini akan mencari jalur terpendek yang dilewati cube ini agar bisa menuju ke sini. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat tampilannya itu lebih dahulu. Ada plan, ada obstacle atau rintangan, kemudian ada start position dan juga target position. Nah, setelah semua ini terbentuk, kita juga membuat sebuah entity. Di sini saya namai game manager. Nah, setelah semuanya terbentuk, setelah semuanya berhasil kita masukkan ke dalam display game, langkah berikutnya kita membuat sebuah script. Nah, untuk scriptnya di sini saya menggunakan 4 script. Nah, akan saya jelaskan sedikit untuk scriptnya. Yang pertama itu ada script grid. Nah, untuk scriptnya nanti ialah seperti ini. Nah, script grid ini berfungsi untuk pembuatan kotak-kotak di dalam arena game yang akan digunakan. Jadi nanti akan muncul sebuah kotak-kotak di dalam arena game ini. Kita coba play dulu. Nah, di sini akan muncul sebuah kotak-kotak seperti ini di dalam arena gamenya. Nah, selain itu di dalam script grid ini terdapat dua fungsi yang bernama onDraw Gizmos. Nah, onDraw Gizmos ini berfungsi untuk mendeteksi dari objek yang ditemui dan juga pemberian warna dari sebuah nadanya. Nah, di sini diatur jika nadanya itu 0, maka akan diatur script di bawah ini, yaitu jika bertemu sebuah layer wall, karena di sini tadi kita settingnya adalah layer wall untuk obstacle-nya. Nah, ini wall, maka nodenya itu akan berwarna white. Namun jika tidak, itu akan berwarna green. Kita lihat di play-nya terlebih dahulu. Nah, di sini akan selain obstacle, nah obstacle-nya ini kan diwarnai green karena di sini kita aturnya adalah berwarna green. Dan di sekitaran selain itu maka akan berwarna putih atau white seperti itu. Terus kemudian di sini untuk pemberian warna jalur terpendeknya. Nah, untuk pemberian warna jalur terpendeknya itu nanti akan diberi warna nodenya itu adalah merah atau red. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah berwarna red atau berwarna merah. Kita bisa pindah target dan juga start positionnya. Misalkan kita ubah selain di sini, nah dia akan
melewati obstacle-nya, tidak akan menabrak obstacle-nya, namun akan melewati obstacle-nya tanpa menabraknya. Selain itu kita juga bisa ubah bagian start position-nya. Nah, berarti jalur terpendeknya ialah ini. Misalkan di sini, maka jalur terpendeknya ialah ini. Coba lain, dia akan melewati obstacle, tidak akan menabrak obstacle-nya seperti ini. Untuk jalur terpendeknya berwarna merah, karena di sini kita atur warnanya adalah warna merah. Kemudian selain script tadi, ada juga script move target. Nah, script move target ini berfungsi untuk mengikuti dari game targetnya. Jadi kalau kita atur bagian startnya itu, dia akan mengikuti game objeknya seperti yang sudah dipraktekkan sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada script yang lain, kita buka terlebih dahulu. Di sini ada node. Nah, node ini digunakan untuk kotak-kotak di bagian arenanya tadi. Nah, untuk menggambarkan kotak-kotak di dalam arena gamenya tadi. Kemudian juga ada script pathfinding. Nah, script pathfinding ini digunakan untuk memilih dari jalur terpendeknya. Nah, di sini script ini berfungsi untuk memilih jalur terpendek dari start position ke target position, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita masukkan script ini, langkah berikutnya kita inputkan ke dalam objeknya. Nah, yaitu pada bagian game manager, di sini diinputkan dua script, yaitu script seed dan juga script pathfinding. Nah, untuk start positionnya kita targetnya itu diubah ke cube start position tadi, yaitu adalah ini, diubah ke start position. Nah, untuk wall-nya diganti menjadi wall, layer wall, kemudian word size yang diganti 30, dan node radiusnya diganti menjadi 0,5. Kemudian untuk script berikutnya, di sini kita masukkan script pathfinding. Untuk pathfinding sendiri, start positionnya diubah menjadi start position, target posisinya diubah menjadi target position, seperti itu. Kemudian berikutnya pada bagian target position itu kita masukkan sebuah script, yaitu move target. Nah, untuk memasukkan scriptnya kita tinggal drag and drop saja ke bagian inspektornya, seperti itu. Nah, untuk script node ini tadi digunakan untuk memanggil di dalam script sebelumnya, seperti itu. Nah, langsung saja kita apply. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam arena game ini akan muncul sebuah grid atau kotak-kotak, dan di wall ini akan dilapisi sebuah node yang diberi warna hijau. Ini untuk menandakan bahwa ini adalah obstacle, karena tadi kita sudah mengaturnya berwarna hijau. Nah, selain di sekitar obstacle itu adalah berwarna putih, karena kita tadi sudah mengaturnya berwarna white atau putih. Nah, untuk jarak terpendeknya sendiri, nah ini warnanya, nodenya itu adalah merah, karena kita sudah mengaturnya warna merah tadi. Nah, di sini kita juga dapat merubah bagian target position dan start positionnya. Misalkan kita ubah bagian start positionnya di sini, kemudian target positionnya kita ubah bagian sana. Nah, di sini dia tidak akan menabrak obstacle-nya, dia akan melewati obstacle-nya, karena tadi kita sudah mengaturnya di bagian script.
Kita coba ubah lagi. Ya, sini. Nah, berarti jalur terpendek antara cube ini dengan target cube ini itu adalah yang berwarna merah ini. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian hasil tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.